Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Salsabiana Fauziah dengan NIM 124011183. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ilmu mewaris yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan tentunya di sini kita harus tahu nih, apa sih pengertian mewaris dan dalilnya, dan apa saja sih rukun-rukun dan syarat mewaris. Nah, sini langsung saja kita ke pengertian mewaris. Mewaris menurut bahasa berasal dari jamak miraj, artinya harta yang diwariskan, sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Jadi, adanya warisan itu ya setelah seseorang itu meninggal. Kalau seseorang itu masih hidup, kemudian mengatakan bahwa dia itu ingin memberikan warisannya pada saat masih hidup, berarti itu bukan dinamakan dengan warisan, tetapi dinamakan dengan hibah. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa ilmu mewaris itu salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam Islam. Nah, ilmu mewaris ini memberikan ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta warisan supaya warisan itu diberikan kepada orang yang benar-benar berhak menerimanya, dan supaya tidak ada perselisihan ataupun konflik dalam keluarga. Karena teman-teman juga pasti tahu ya, kadang ada orang-orang yang saling membunuh, bahkan saling membenci antar sesama keluarga, disebabkan karena warisan itu sendiri. Nah, di sini ada dalil tentang mewaris yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 7, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya itu ada rukun mewaris. Rukun mewaris ada 3. Yang pertama itu ada waris. Apa sih yang dimaksud dengan waris? Waris yaitu orang yang berhak mendapatkan harta warisan, atau yang sering dikenal dengan ahli waris. Nah, ahli waris sendiri yaitu orang yang memiliki hubungan nasab ataupun kekerabatan dengan si pewaris itu sendiri. Adapun syarat supaya si ahli waris ini mendapatkan warisannya, yaitu dia masih dalam keadaan hidup pada saat si pewaris ini sudah meninggal dunia. Meskipun ahli warisnya itu seorang bayi yang masih berada dalam kandungan yang menyerupai janin, maka dia berhak memperoleh harta warisan tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada muwaris, yaitu orang yang mewariskan harta kepada ahli warisnya, tapi syaratnya orang tersebut sudah meninggal, dinyatakan secara hukum ataupun medis. Kemudian yang ketiga yaitu ada maurus. Maurus yaitu harta warisan, harta yang ditinggalkan oleh pemilik warisan, yang akan dibagi antara menerima waris. Nah, harta warisan itu bisa berupa properti, uang, dan aset lainnya yang dimiliki oleh almarhum. Lanjut sekarang yaitu syarat-syarat mewaris. Yang pertama yaitu meninggalnya seorang pewaris baik secara hakiki maupun takdiri. Nah, yang kedua yaitu ahli waris yang hidup pada waktu pewaris meninggal dunia. Dan yang ketiga, diketahuinya hubungan ahli waris dengan si mayit, karena hubungan kekerabatan, pernikahan, ataupun memerdekakan budak. Nah, selanjutnya ada nih sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu ada nasab atau hubungan keluarga, yaitu antara orang yang memberi warisan dengan orang yang diwarisi. Kemudian yang kedua adanya pernikahan yang sah, sebab seseorang menerima warisan yaitu setelah akad nikah. Nah, akad nikah yang sah yang dilakukan terjadi hubungan antara suami istri meski belum terjadi persetubuhan. Nah, adapun jika seseorang yang telah talak atau telah mendapatkan talak dari suaminya, maka dia tidak berhak untuk menerima warisan dari mantan suaminya. Kemudian yang ketiga yaitu memerdekakan hamba sahaya. Contohnya nih, apabila seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, kemudian hamba sahaya tersebut menjadi kaya dan meninggal, maka kita berhak untuk menerima warisan dari si hamba sahaya tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada persamaan agama. Apabila seseorang tidak memiliki saudara, tidak memiliki istri, pokoknya dia juga tidak memerdekakan hamba sahaya, dia bisa memberikan warisannya kepada orang yang sesama muslim dengannya. Nah, sini ada bermanfaat mewaris, yakni yang pertama itu menghindari konflik antar anggota keluarga, yang kedua membagi warisan sesuai hukum Islam, dan yang ketiga menumbuhkan ketentraman dan
suasana kekeluargaan yang harmonis, dan yang keempat yaitu menjalin keadilan bagi semua pihak. Dan masih banyak sih manfaat-manfaat mewaris yang lainnya. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.